Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Itu semata bukan kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena anugerah Tuhan sendiri. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Hanya nama Yesus saja satu-satunya Allah yang ada dalam hidup kita. Kasih setianya sungguh besar dalam hidup kita. Biar setiap lutut bertekuk dan setiap lidah mengaku, hanya Yesuslah Raja, Kau yang terindah. Dari segalanya
Bapa Surgawi, inilah pengakuan hati kami sebagai bentuk iman bahwa Tuhan Yesus adalah Raja bagi kami, Tuan dan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan, kami ingin menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya hadirat-Mu turun di tengah-tengah setiap kami dan sedang melawat setiap umat-Mu di pagi hari ini. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Roma 12 ayat yang kedua. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur dan terus senantiasa mengucap syukur karena kita tahu serta percaya bahwa Tuhan senantiasa ada dan hadir menyertai di dalam perjalanan hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari kita sebagai orang-orang yang percaya menjadi pilar-pilar yang kuat dan kokoh di dalam hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan, sehingga orang dapat melihat dan ikut merasakan akan kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Tidak hanya mereka merasakan kasih Tuhan, tetapi juga lewat kehidupan kita, mari kita hidup menjadi pribadi-pribadi yang terus digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberitakan kasih Kristus, karena kita sudah mendapatkan kasih Kristus di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan, selain kita mewartakan kasih Kristus, kita juga harus menjaga diri kita agar iman yang sudah kita punya dan kita miliki tetap murni di dalam Tuhan, dan lewatnya kita juga tetap mendapatkan anugerah kehidupan dan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Selamat beribadah di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.
Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita sama-sama bersuka cita datang ke bait-Nya dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan tidak luput juga dari masalah hidup yang ada. Ada waktunya kita merasa gelisah, merasa kecewa, tapi ingat Bapak Ibu Saudara, bila kegelisahan melanda, ada seorang penolong yang setia, yaitu Yesus. Ungkapkan apa yang kita rasakan karena Dia hanya sejauh doa.
dan saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberkati dan melindungi kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk jemaat yang lanjut usia, Engkau selalu berkati dan lindungi senantiasa. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang mengalami sakit dan lemah tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Dwi Marhening Harmijanto, untuk Bapak Rukdi Sinaga, Bapak Liston Pardamaian, Ibu Legina, dan Ibu Esti Handayani. Engkau jamah sembuhkan dari segala penyakit yang ada. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau dapat menyembuhkan segala penyakit itu, dan kami hanya menaruh pengharapan kepadamu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang mengalami pergumulan hidup, baik ekonomi, rumah tangga. Ampunilah kami Tuhan, karena kami seringkali bersandar pada kemampuan kami sebagai manusia. Kami mengandalkan akal dan pikiran kami. Ajarlah kami untuk selalu mata kami tertuju kepadamu, bukan pada masalah yang kami hadapi. Tuhan Yesus, kami yakin percaya Engkau memberikan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk kegerakan misi yang ada di GKKMI maupun PK dan juga di gereja kami ini Tuhan, kiranya dapat ditambahkan banyak jiwa-jiwa baru yang dimenangkan sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Kami juga berdoa untuk semua kebutuhan kegerakan misi ini Tuhan, Engkau cukupkan baik dana dan para pengabar Injil ini Tuhan. Kami berdoa untuk semua program yang ada di tempat ini. Kami berdoa untuk pencarian hamba Tuhan, kiranya dapat diperoleh seorang hamba Tuhan yang taat dan patuh terhadap-Mu dan juga bisa mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk penambahan bangunan ruang serbaguna Tuhan, kiranya Engkau cukupkan dana yang dibutuhkan. Kami berdoa untuk kepanitiaan yang ada di tempat ini, kiranya panitia yang ada yaitu panitia Natal 2025 dan buka tahun 2026 dan juga panitia pemilihan penatua dan diaken, kiranya kepanitiaan ini dapat berjalan dengan baik dan untuk penatua dan diaken dapat terpilih penatua dan diaken yang taat dan patuh terhadap Engkau dan dapat menjadi teladan hidup yang baik dalam beriman dan berjemaat. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu kepada para pemimpin kami, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Kami juga berdoa untuk Yayasan dan PAUD TK Ester, Engkau berkati dan lindungi pendidik dan anak yang ada, sehingga melalui keberadaan PAUD dan TK Ester ini nama-Mu semakin dimuliakan. Engkau juga cukupkan segala dana yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional Yayasan PAUD dan TK Ester ini. Demikian Tuhan, doa-doa kami, doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan tanah hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian Ku Bersyukur Bapa. Kau berbuat
kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan membentuk kami, memproses kehidupan kami, agar kami menjadi serupa seperti Kristus di dalam kehidupan kami. Hidup yang memuliakan nama Tuhan di hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan. Oleh karena itu kami terus membutuhkan asupan makanan rohani kami lewat benih kebenaran firman-Mu, agar lewat firman yang kami dengar, kami mengerti, kami hidupi, menjadi kekuatan bagi kami, semangat bagi kami, menapaki hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami menyerahkan benih firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita di 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Jadi, jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup dalam keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus memiliki anak rohani yang bernama Timotius yang berpelayanan di Efesus. Tetapi Rasul Paulus menyadari bahwa sepertinya dia tidak bisa datang untuk menemui Timotius maupun untuk menemui jemaat Efesus yang ada. Sehingga hal yang perlu dilakukan karena dianggap sangat penting di tengah-tengah kehidupan dan pengaruh zaman yang ada, maka mereka harus mendapatkan asupan makanan yang benar sehingga jemaat tetap dapat bertumbuh, beriman, percaya penuh di dalam Kristus. Sehingga kemudian Rasul Paulus menuliskan surat yang dikirim kepada Timotius. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan kalau zaman yang sekarang ini kita jalani, zaman yang kita lalui ketika kita berkata kirim surat, kilat khusus atau kilat paling 3 hari, 2 hari sampai. Kalau kita pakai kurir atau dalam tanda petik penitipan surat dari sini kemana, kita bisa pakai travel yang ada beberapa jam nyampe. Meskipun sekarang jarang kita menggunakan surat, banyak alat komunikasi yang kita bisa gunakan. Mungkin yang muda-muda model pager ini mungkin enggak ngerti, enggak tahu. Tetapi zaman dulu itu satu alat komunikasi yang penting selain telepon. Untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, maka menggunakan pager. Bentuknya seperti SMS, hanya bisa menerima sehingga hanya bisa membaca.
berita yang disampaikan. Dengan perkembangan-perkembangan zaman yang ada, maka tidak hanya sekedar kita banyak ditolong, dalam hitungan detik kita bisa berkomunikasi, baik yang dekat maupun yang jauh. Biayanya murah lagi. Menolong kita untuk mempermudah kita berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Tetapi Rasul Paulus yang berada di Makedonia dan Timotius yang ada di Efesus dengan jarak sekitar 700 sampai 1000 kilometer kita bisa bayangkan. Kalau zaman sekarang jalannya bagus, transportasi tinggal pilih sesuai dengan keadaan keuangan kita. Tetapi zaman Rasul Paulus kita bisa bayangkan, sarana prasarana sangat minim. Meskipun Alkitab tidak tuliskan bagaimana caranya Rasul Paulus mengirimkan surat itu. Pasti yang jelas waktunya pasti lama untuk Timotius bisa mendapatkan pengajaran pastoral yang Rasul Paulus berikan. Meskipun demikian, Rasul Paulus antusias untuk memberikan pengajaran baik pastoral maupun pengajaran-pengajaran yang benar kepada Timotius dan juga jemaat di Efesus. Kenapa? Karena hati Rasul Paulus sungguh ada di sana. Bagaimana dengan setiap kita pribadi lepas pribadi? Hati kita ada di mana? Alat komunikasi sekarang begitu mudah dan canggih serta murah. Anak-anak pun bisa menggunakan dengan Android yang ada. Android yang kita punya pun sekarang harganya tidak semahal ketika awal-awal ada dan awal-awal muncul di dalamnya. Kalau hati kita ada terhadap orang-orang yang kita kasihi, anak-anak kita mungkin yang studi di luar kota, anak-anak kita yang bekerja di luar kota, famili kerabat kita. Ketika kita bertelepon, ketika kita bervideo call, pesan apa yang kita sampaikan kepada mereka? Obrolan-obrolan panjang apa yang menjadi percakapan, perbincangan antara kita dengan orang-orang yang kita kasihi? Sempatkah kita menyisipkan, bahkan mengususkan diri dalam percakapan-percakapan itu untuk menguatkan, untuk meneguhkan orang-orang yang kita kasihi agar mereka ada di dalam rengkuhan kasih Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap kita tidak imun dengan masalah. Setiap kita, keadaan rohani kita tidak selalu ada di atas. Dalam artian selalu baik-baik saja. Kehidupan spiritual kita kadang-kadang naik turun dengan segala pergumulan yang dihadapi. Oleh karena itu setiap kita, siapapun kita, membutuhkan orang lain untuk mengingatkan, membutuhkan orang lain untuk menguatkan dan meneguhkan iman di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus menolong kita, memberikan satu teladan yang baik. Sebagai anak rohani yang harus selalu didampingi. Kalau kita melihat
baik di 1 Timotius maupun 2 Timotius, bagaimana isi surat Rasul Paulus yang untuk sampai kepada Timotius saja membutuhkan jangka waktu yang lama. Tetapi meskipun demikian, Rasul Paulus dengan gigih, dengan antusias memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat bagaimana Timotius yang masih muda, ia harus hidup. Di pasal 1 sampai pasal 4 di ayat yang kelima, bagaimana mereka harus berpelayanan dalam bergereja, di mana Timotius ada di dalamnya. Lalu pasal 4 ayat 6 sampai dengan pasal 6 sampai dengan ayat yang ke-19 berkaitan dengan diri pribadi Timotius sendiri. Yang satu berkaitan dengan umat, tapi yang satu berkaitan dengan diri pribadi Timotius sendiri. Mengapa dua hal ini dilakukan oleh Rasul Paulus? Karena dua-duanya ini penting di dalam kehidupan bergereja. Bagaimana mungkin kalau Timotius tidak memiliki kehidupan kerohanian yang benar di dalam Tuhan, lalu ketika ia berada di tengah-tengah umat, tidak menjadi berkat, tetapi menjadi batu sandungan bagi umat yang dilayani. Dengan Timotius mendapatkan pengajaran-pengajaran baik secara umum dalam kehidupan berjemaat maupun di dalam kehidupannya secara pribadi. Maka diharapkan komunitas jemaat Efesus menjadi jemaat yang sungguh-sungguh hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan setiap kita. Apakah kita menjadi majelis? Apakah kita menjadi pengurus di komisi ataupun di persekutuan-persekutuan yang ada? Atau kita memimpin di dalam satu usaha atau pekerjaan, atau kita menjadi pemimpin di dalam kehidupan berkeluarga. Maka betapa pentingnya sebagai pemimpin harus bisa menjadi teladan dan berkat, sekaligus bagaimana merangkul bagian keluarga sehingga mereka bisa merasakan akan sentuhan kasih, hubungan yang baik satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada perenungan kita di pagi hari ini, di mana kita diingatkan bersama-sama, yaitu bagaimana mengarahkan tentang pelayanan di dalam bergereja sebagai umat Tuhan. Secara khusus di pasal 3 di ayat yang ke-15. Bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Rasul Paulus ingin mengatakan kepada setiap kita, tidak hanya sekedar kita menjauhi kejahatan, tidak melakukan kejahatan, tidak sama dengan orang-orang di dalam dunia ini, tetapi kita juga diingatkan bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan dengan cara yang benar dan menjadi berkat
bagi kehidupan bagi banyak orang. Hal ini sangat penting bagi setiap kita, secara khusus kita dikatakan sebagai orang yang minoritas karena memang jumlah kita tidak banyak. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi pilar, bisa menjadi tiang penyangga bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi gereja, bahkan bagi bangsa dan negara ini. Satu bangunan kalau pilarnya kuat, maka kuatlah bangunan itu, tidak akan rusak atau tidak akan roboh. Tetapi kalau pilar-pilar penyangganya rapuh, kecil, bahkan mungkin sangat minim, maka kemungkinan untuk menjadi roboh itu sangat kuat di dalamnya. Lalu bagaimana kita harus hidup di dalamnya? Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita, jemaat harus hidup sebagai keluarga Allah. Gereja itu adalah satu organisasi, sama dengan organisasi-organisasi yang lainnya. Tetapi meskipun sama, maka cara pengelolaannya tidak boleh sama dengan organisasi-organisasi sekuler yang ada di sekitar kita. Meskipun ditata secara organisasi itu baik, apakah keuangannya, apakah administrasinya, ditata sedemikian rupa, tapi jangan sampai kemudian menghilangkan sebagai satu bagian keluarga Allah. Di mana kita diingatkan kalau namanya keluarga, maka segala sesuatu dapat diselesaikan dengan baik-baik saja. Ketika kita memiliki satu masalah di dalam kehidupan kita, apakah bersama dengan masyarakat atau bersama dengan orang-orang di sekitar kita, atau orang mungkin mengalami kecelakaan, tabrakan, lalu orang berkata diselesaikan secara kekeluargaan ya. Maka ketika diselesaikan secara kekeluargaan, bukan dalam rangka mencari siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan. Tetapi bagaimana mendatangkan kebaikan bagi semua pihak di dalamnya. Dalam hidup bergereja, kita ini adalah keluarga Allah, di mana ketika kita dikatakan sebagai keluarga, gambaran keluarga saya yakin Bapak Ibu Saudara tahu persis. Karena kita hidup di dalam keluarga setiap hari. Dari sejak kecil sampai Tuhan memanggil kita, kita ada dalam lingkup keluarga. Kita saling mengasihi, kita saling peduli, saling menolong di dalamnya. Siapa yang punya ia akan berbagi. Siapa yang kuat ia akan menopang yang lemah. Dan ketika kita berkata sebagai keluarga, maka gereja ini menjadi rumah kita. Yang selalu kita rindukan. Yang selalu kita ingin ada bersama-sama di dalamnya karena kita merasa aman dan nyaman. Itulah yang harus kita lakukan sebagai keluarga Allah. Di dalam kehidupan bersama-sama, di dalam menata, mengatur, membangun organisasi yang kita lakukan sebagai satu komunitas. Meskipun kita tidak bertalian darah, meskipun mungkin kita tidak begitu kenal baik,
Tetapi ketika kita diikat di dalam satu kasih Kristus, apalagi kita bernaung di dalam satu wadah gereja, maka satu dengan yang lain adalah bagian di dalam keluarga. Yang kedua adalah jemaat dari Allah yang hidup, maka semakin mendalam. Kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang menyambut Injil keselamatan di dalam kehidupan kita lewat pertobatan-pertobatan yang kita lakukan. Maka kita ini adalah jemaat daripada Allah sendiri, di mana hal yang sama juga Allah lakukan. Ketika kita percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan anugerah keselamatan kita peroleh, kita dapatkan, maka tidak hanya sekedar dilepas. Kamu berjalan sendiri, kalau kamu bertahan sampai dengan garis akhir, sampai finish, maka anugerah keselamatan, kehidupan kekal akan menjadi bagianmu. Tidak hanya demikian, tetapi dalam perjalanan hidup kita, kita digandeng, bahkan kita digendong, dipapah jikalau kita lemah. Tidak berdaya, maka tangan Tuhan terulur menolong. Tangan Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi pencerahan, memberi jalan keluar, menolong setiap kita lewat Roh Kudus-Nya yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Roh Kudus yang tinggal di hati kita sekaligus juga Roh Kudus yang tinggal di hati saudara-saudari kita. Tidak hanya sekedar Tuhan memimpin, menuntun, menolong di dalam kehidupan setiap kita, tetapi kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Bukankah ini satu anugerah yang luar biasa? Yang bukan siapa-siapa, orang yang berdosa, yang semestinya mendapatkan hukuman maut, kematian kekal. Karena kita percaya kepada Kristus, kita diselamatkan, kita diadopsi, diangkat menjadi anak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini satu kehormatan yang luar biasa yang Tuhan beri. Dan sebagai anak-anak Allah, maka kedudukan kita ini adalah sama. Tidak ada yang istimewa. Apakah hamba Tuhan, majelis, jemaat, senior, sampai dengan anak-anak, di hadapan Tuhan sama. Yang membedakan adalah apakah kita serius, apakah kita sungguh-sungguh, apakah kita memiliki keintiman bersama dengan Tuhan. Itu yang menjadi penentu bagi setiap kita. Penyertaan, pertolongan yang Tuhan beri juga sama diberikan kepada setiap orang yang serius dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bukankah ini berkat yang luar biasa? Saya berdoa, Bapak Ibu berdoa, anak-anak sekolah minggu berdoa, maka ketika kita dengan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, Tuhan menjawab, Tuhan mendengar seru doa setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita diikat menjadi satu saudara. Kita ini adalah saudara di dalam Kristus. Lalu berikutnya adalah bahwa menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran.
Kalau kita pergi ke arah Kelet di sebelah kanan, kalau dari sini kita melihat satu rumah yang bagus, 2 atau 3 berjejeran. Dengan pilar-pilar yang besar, bersih, dan ketika kita melihat maka kelihatan tidak hanya sekedar indah, tidak hanya sekedar megah, tetapi juga menunjukkan satu kekuatan, satu kekokohan bangunan itu bahwa tidak akan mudah runtuh bangunan yang ada itu karena penyangganya, pilar-pilarnya sangat besar dan begitu kuat. Gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, maka kita harus memperlihatkan bahwa meskipun kita kecil, kita komunitas minoritas, tetapi setiap kita pribadi lepas pribadi itu ibaratnya padat dan berisi, kokoh dan kuat, tidak tergoyahkan oleh apapun di dalam hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Bagaimana agar kita tetap kokoh dan kuat, bukan hanya sekedar dilihat kuat dan kokoh, tetapi benar-benar kuat dan kokoh di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Ketika orang melihat kita, maka orang melihat Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana kita disanggupkan untuk hidup benar. Dasar kebenaran itu bukan kebenaran manusiawi kita berdasarkan akal budi dan pengetahuan kita. Seringkali orang semakin bertambah pandai, maka semakin mengandalkan otaknya. Semakin mengandalkan kemampuan yang dimilikinya. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, Kristuslah yang menjadi fondasi, menjadi dasar, menjadi batu penjuru bagi kehidupan kita. Kristuslah yang menjadi kiblat kita di dalam hidup yang kita tapaki dan kita jalani. Kalau Kristus yang menjadi pusat kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi kuat dan kokoh meskipun diterpa oleh badai sekencang apapun. Atau tiupan angin yang sepoi-sepoi yang membuat kita menjadi terlena. Apakah badai yang begitu besar atau tiupan angin yang membuat kita menjadi terlena dan kita mengantuk di dalamnya, maka itu tidak akan menggoyahkan iman keyakinan kita kalau dasar kita sudah benar, lalu kita menghidupi kebenaran firman itu di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu kita harus memegang teguh kebenaran Injil Kristus. Kalau kita bingung, kalau kita ragu dengan pengajaran-pengajaran yang ada di sekitar kita. Kita bingung, kita ragu dengan situasi, kondisi di sekitar kita, kehidupan masyarakat yang ada. Maka yang menjadi acuan kita bukan apa kata orang, apa kata orang-orang yang pandai, orang-orang yang bijak. Tetapi kita harus berfokus apa kata kebenaran firman Tuhan yang bisa menuntun setiap kita karena ada Roh Kudus.
Ada roh Allah yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Sehingga kita tetap belajar hidup benar ketika kita berdengar-dengaran, terus mendapatkan asupan makanan rohani lewat kebenaran firman Tuhan. Dan sekaligus kita menjunjung tinggi kebenaran itu agar dunia melihat terang Injil itu di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita menjunjung tinggi kebenaran yang asalnya daripada firman Tuhan, meskipun kita ada di dalam komunitas yang besar dan kita ini hanya seperti semut, orang berkata percuma, tidak ada rasanya kalau kita menggarami sedemikian luas, demikian banyak orang, tidak ada faedahnya. Seringkali orang berkata demikian. Tetapi kalau kita dapat memancarkan kasih Kristus, meskipun lilin kita sangat kecil, maka pelita itu tetap dapat terlihat. Akan nampak beda dengan yang lainnya, bukan karena atribut yang kita gunakan. Orang pakai hitam, kita pakai putih. Orang pakai warna hitam atau putih, kita pakai warna merah. Karena kita pakai kalung salib. Karena kita selalu bilang haleluya, puji Tuhan. Sehingga kita menjadi pembeda, mereka bukan. Tetapi kehidupan spiritual yang kita hidupi hari lepas sehari, tutur kata kita, sikap kita, perilaku kita. Ketika Kristus menjadi pusat kita, maka warna hidup kita adalah warna hidup Kristus. DNA kita adalah DNA Kristus. Meskipun belum sama seperti Kristus, tetapi terus hati pikiran kita diarahkan untuk menjadi seperti Kristus. Maka orang akan memperhitungkan kita. Orang akan menjadi sungkan ketika melakukan sesuatu yang tidak benar, sementara kita ada dan hadir di dalamnya. Pernah dalam satu percakapan, ketika sepeda motor jemaat ditilang, lalu saya bantu mendampingi ketika terjadi kecelakaan. Karena polisinya harus dari Jepara. Sambil menunggu ketika beliau datang ngobrol-ngobrol, dia bertanya, "Ibu siapa?" "Saya pendeta di sebelah Pak, di gereja sebelah kantor polisi." Dia bingung mau ngomong apa. "Ibu, kalau ambil sepeda motor itu bayar. Karena sudah dibawa ke Polsek dan harus semestinya dibawa ke Polres." Tetapi karena dia mungkin merasa, saya menangkapnya, dia merasa ewoh, dia merasa bingung harus berkata apa. "Bu, itu yang harus dilakukan, tetapi terserah Ibu. Mau bayar berapa, silahkan." Dia tidak berani menentukan nominalnya. Lalu saya sampaikan kepada keluarga, "Mbak, asal dikasih berapa, karena itu sekarang aturannya begitu." Lalu ketika diberikan uang, menurut saya nominalnya tidak begitu besar. Karena hanya ambil sepeda motornya sendiri, sepeda motor yang lain tentunya akan diambil oleh yang lain. Tetapi Bapak polisi itu bilang, "Mari Bu, silahkan diambil dua-duanya." Bapak, Ibu dan Saudara, ini hanya contoh sederhana. Ketika kita hidup benar, belajar hidup benar,
hidup berkenan kepada Tuhan, dan orang melihat kita, maka mereka tidak akan berani sembrono dan sembarangan. Ketika mereka tahu itu tidak benar, tidak salah, maka paling tidak kita ini menjadi rambu-rambu agar mereka juga waspada untuk tidak melakukan dosa di dalam dirinya. Itu semestinya yang harus terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi bagaimana jika yang menjadi pilar utama, pilar-pilar penyangga hidup bergereja yang semestinya dilihat menjadi teladan, menjadi panutan meskipun jumlahnya kecil, tetapi kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi tidak melakukan sebagaimana fungsi kita, Kristus, DNA Kristus di dalam diri kita tidak memancar keluar, tetapi DNA kita sama dengan DNA dunia. Meskipun jumlah kita kecil, tetapi kalau kita tidak melakukan fungsi kita, apakah itu di keluarga, di gereja, di masyarakat, maka itu akan merusak dunia, merusak tatanan yang ada, dan menghancurkan kehidupan yang lain. Mengapa bisa demikian? Kalau yang rohani, yang menganggap bahwa hidup takut akan Tuhan, yang semestinya menjadi tuntunan, panutan, teladan, hidup tidak benar, maka bagaimana yang tidak rohani, yang mereka masih membutuhkan tuntunan, panutan di dalam hidup mereka. Maka mereka akan hidup sesuka hati mereka. Apa yang mereka anggap baik, apa yang mereka anggap benar akan mereka lakukan sesuka hati mereka. Sehingga ada peribahasa yang tidak asing bagi kita. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Perilaku yang buruk yang dilakukan oleh seorang yang menjadi panutan, apakah itu guru, atasan, rohaniawan, pemimpin, apapun yang melekat di dalam dirinya, maka akan ditiru oleh anak buahnya atau pengikutnya. Bahkan tidak hanya sekedar ditiru, maka seringkali apa yang mereka lakukan lebih parah dan berlebihan. Tidak diajari untuk berbuat dosa saja, orang dengan mudah untuk melakukan berbuat dosa. Lebih-lebih kalau itu diajari oleh orang-orang yang menjadi panutan. Oleh karena itu betapa pentingnya kita menjadi teladan dan memberi pengaruh orang-orang yang ada di sekitar kita. Setiap kita orang-orang yang percaya, yang sudah diberkati oleh Tuhan, maka Tuhan menginginkan berkat itu tidak hanya dipakai oleh hidup kita, tetapi bagaimana nama Tuhan dipermuliakan dan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita dipanggil untuk hidup berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan atau Injil keselamatan itu. Kita yang sudah menjadi manusia baru yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus mau mengikuti apa yang Roh Kudus mau untuk kita lakukan dan kita kerjakan. Roh Kudus yang memimpin dan menuntun kita bisa lewat suara hati kita. Mengerjakan, melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi juga kita diajak bersama-sama
memberitakan Injil. Nah ini seringkali kadang-kadang jomplang dalam kehidupan kita. Saya mau dipimpin Roh Kudus. Saya mau melakukan apa yang Roh Kudus inginkan, hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika memberitakan Injil, ada keraguan-raguan, ada ketakutan di dalam diri kita. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus agar kita dimampukan menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun dan kapanpun, dalam situasi dan kondisi apapun. Tuhan menolong kita lewat peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita alami. Di samping kita berani atau belajar memberitakan Injil, kabar keselamatan lewat pengalaman hidup kita, maka sekali lagi kita diajak untuk menjaga agar iman kita, kemurnian iman kita, kemurnian Injil itu tetap ada di dalam kehidupan setiap kita dan menjadi utuh secara menyeluruh. Oleh karena itu harus menjadi style gaya hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana kita memancarkan kasih Kristus menjadi pilar-pilar penopang dan hidup benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika itu kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka kita ini akan menjadi komunitas Injili. Kita ingat tentang lagu Iman Injili yang murni takkan tidur. Yang lemah diberi apa? Yang lemah dikuatkan. Yang kekurangan diberi pertolongan, diberi sandang. Iman kepada Kristus bukan iman yang tutup mata dan tidak melihat sekitarnya, hanya dirinya dan Tuhan. Tetapi iman Injili adalah iman yang hatinya diarahkan kepada Tuhan dan terbuka kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, agar mereka juga mendapatkan dan menerima Injil keselamatan itu di dalam hidupnya. Mari Bapak, Ibu dan Saudara, biarlah lewat perenungan firman Tuhan ini, sekali lagi kita diingatkan bersama-sama. Siapapun kita memiliki tugas bahwa kita ini pilar. Apakah pilar kita sangat besar ataukah pilar kita kecil? Lepas dari besar atau kecil, tetapi mari kita dapat menunjukkan, mewujudkan fungsi sebagai pilar itu di dalam kehidupan setiap kita. Sebagai bagian keluarga kerajaan Allah. Apakah di rumah, di gereja, di masyarakat. Hiduplah berpadanan dengan Injil keselamatan, tetapi sekaligus wartakan Injil keselamatan kepada banyak orang. Dan jangan lupa, agar kita tidak tergelincir atau kebablasan tanpa rem, maka kita perlu menjaga hati dan iman kita tetap murni. Kenapa? Karena seringkali ketika kita menjadi berhasil, kecenderungan manusiawi kita menepuk dada meskipun tidak secara langsung. Wah, ini karena keberhasilanku, ini karena kerja kerasku, karena aku berkontribusi di dalamnya. Atau membuat kita menjadi putus asa, membuat kita tidak bersemangat di dalamnya.
Karena apa yang kita lakukan menjadi tidak berhasil dan gagal di dalamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita sudah bawa kepada Tuhan, kami ini hamba, kami ini alat Tuhan, berhasil atau gagal menurut kacamata kita. Karena yang empunya pekerjaan itu adalah Tuhan. Maka Tuhan punya cara, Tuhan punya maksud lewat keberhasilan atau kegagalan yang kita alami. Tidak membuat kita menjadi sombong, tetap menjadi rendah hati. Atau membuat kita menjadi depresi dan meninggalkan Tuhan, jauh daripada Tuhan karena kegagalan. Tetapi membuat kita tetap belajar untuk berserah, melihat rancangan Tuhan yang baik di dalam hidup secara pribadi maupun dalam komunitas yang Tuhan percayakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Pada kebenaran firman-Mu, Tuhan mengingatkan kami, setiap kami ini adalah tiang penopang kebenaran. Dasar yang dasarnya sendiri daripada Kristus yang tinggal di dalam hati kami. Yang membuat kami bisa menjadi penopang, menjadi pilar karena Kristus yang tinggal di dalam hati kami. Lewat Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kami. Tuhan, kami siap Engkau pakai menjadi kepanjangan-Mu. Tuhan, kami siap bersama dengan umat-Mu menjadi terang, menjadi garam di dalam hidup yang Tuhan percayakan. Sehingga meskipun nyalanya kecil, meskipun tiang itu kecil, tetapi kami percaya kami tetap dapat berkontribusi. Karena kami tidak sedang berjalan sendiri. Kami berjalan bersama-sama dengan umat Tuhan sebagai keluarga Allah, di mana kami akan saling menolong, saling menopang, saling melengkapi, sehingga menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Kami akan melakukan apa yang menjadi bagian kami masing-masing, dan selebihnya kami menyerahkan kepada tangan Tuhan yang hidup, yang kudus, yang menolong kami, yang memberi semangat kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Amin. Kita akan memberikan sebagian apa yang kita punya. Kalau nanti Bapak Ibu ada persembahan khusus seperti untuk Natal atau untuk pembangunan, bisa dituliskan peruntukannya untuk apa. Sebagai dasar ayat untuk persembahan pagi ini ada di Amsal 10 ayat 20. Allah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Untuk petugas kolektan, saya supaya bisa maju ke depan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita pagi ini. Mari kita berdoa. Kami panjatkan puji syukur atas kasih-Mu yang ada dalam hidup kami. Seminggu kami boleh beraktivitas, bekerja, dan Tuhan berikan kesehatan buat kami, sehingga pada hari ini kami boleh mempersembahkan sebagian dari milik kami untuk Tuhan. Biarlah persembahan yang kami persembahkan berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati juga buat setiap tangan yang terulur, Tuhan yang kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita pulang dengan membawa sukacita dan damai sejahtera. Kita akan melanjutkan aktivitas kita kembali di Minggu Sabat ini. Sebelum kita pulang, mari kita pujikan PPR nomor 207, Berserah kepada Yesus. Jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa Surgawi, bersama dengan sidang jemaat-Mu pagi hari ini, kami mohon berkat untuk Bapak Budi Purwanto dan Bapak Sri Suwardono yang berulang tahun di minggu ini. Hikmat Tuhan tambah-tambahkan, sehingga anak-anak-Mu semakin mengasihi Tuhan dan dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Diberkati pekerjaan, diberkati keluarga, diberkati pelayanan, ditambah-tambahkan pengalaman hidup di dalam pengiringan bersama dengan Kristus, bahkan dipakai oleh Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Demikian juga di usia seniornya Pak Sri, Tuhan limpahi dengan kesehatan dimanapun anakmu berada. Kami percaya kebaikan penyertaan Tuhan ada pada hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak. Demikian juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini. Berkat yang sama Tuhan anugerahkan bagi kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang semakin mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Mengalami pembaharuan-pembaharuan budi kami di dalam pengiringan kami kepada Kristus, dan lewat pembaharuan-pembaharuan hati kami akan memperbaharui perilaku dan sikap kami menjadi serupa seperti Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, jadilah pelaku firman-Nya dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.